Itu ada suara kayak orang tertawa, tapi suaranya besar gitu. Katanya teman saya itu meninggalnya nggak wajar. Kayak gitu bilangnya ini. Jadi yang tadi kecelakaan di motor itu ternyata meninggalnya tidak wajar. Tidak wajar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Baraya Indonesia. Saat ini kita sedang berada di luar desa. Kami tadi perjalanan habis maghrib dan sampai ke desa sini tadi sekitar jam 8 kurang. Tepatnya sekarang kami berada di desa Parireja, Kecamatan Banjarharjo. Kebetulan ada salah satu narasumber yang menghubungi kami ingin bercerita tentang sebuah kisah misteri yang dialaminya bersama kita Baraya Indonesia. Untuk itu tidak perlu menunggu waktu lama, langsung saja kita akan mendengarkan cerita ngobrol horor. Inilah dia ceritanya. Langsung perkenalan dulu. Selamat malam dengan Mas siapa? Selamat malam dengan Mas Aat Kurniawan. Oke, Mas Aat Kurniawan. Dipanggilnya Mas Aat. Panggilnya Mas Aat ya? Iya. Ya, ini kisah apa namanya? Saya punya cerita dulu sih waktu masih muda lah cerita. Dulu kan saya pernah punya teman ya, teman satu angkatan, teman akrab lah, dibilang akrab, sering gaul bareng, sering kita kemana bareng gitu. Pas satu ketika dia main ke saudaranya lah di perjalanan, dia kan mainnya pakai motor. Pakai motor di perjalanan dia jatuh. Terus yang anehnya ya mungkin kalau mati kan tergantung yang kuasa ya. Tapi kok pas jatuh dia langsung koma lah, kasarnya langsung meninggal di tempat gitu. Kan saya nggak tahu, pas tahunya udah dibawa ke rumah, ada yang hubungin bahwa namanya kan Asep ya. Nah, temennya udah meninggal, saya langsung ke sana. Udah tahu banyak orang itu, banyak orang. Cuma pas nanya ke orang tuanya, katanya jatuh dari motor. Kecelakaan lah kasarnya. Segitu setelah kan sama apa namanya ke sana mau tajiyah ke sana. Pas ngaji biasa lah seperti orang biasa ya, di tahlilan lah, di tahlil tajiyah biasa. Pas setelah berapa hari itu ada keanehan gitu. Ada yang aneh. Juga heran kok ini ada apa gitu kan. Awalnya gini, setelah saya tahlil ngaji bersamalah sama keluarga gitu, saya kan mau ke kamar mandi gitu kan. Awalnya biasa, awalnya nggak ada hal yang aneh lah. Setelah di kamar mandi, pas ada tempat lumbung padi lah. Lumbung padi, di situ ada suara kayak orang tertawa, tapi suaranya
besar gitu. Dengar langsung sama Terdengar langsung, saya terdengar di telinga saya sendiri gitu, suaranya besar sampai saya menjerit. Ketakutanlah menjerit. Kan yang tadinya yang pada apa setelah tahlil ngobrol kaget. Oke. Terus nyamper saya, ada apa gitu kan, nanya gitu. Kata saya, ini ada suara dari sini, dari atas lumbung gitu kan. Suaranya besar gitu. Seperti apa gambaran suaranya mungkin kalau terdengar Itu jelas? suaranya kayak semacam orang raksasa gitu kan. Oh. Itu bahasanya, kalau bahasa Sunda kan, saya dari Sunda ya. Itu kayaknya kayak buta gitu. Kayak semacam besar, tinggi besar lah gitu kalau digambarkan secara ini. Tinggi besar, tuh suaranya powernya besar banget. Sampai saya juga ketakutan gitu, sampai tutup telinga, cuma masih terdengar suaranya. Yang gitu. dengar Mas Aat sendiri atau? Iya, saya sendiri yang lainnya dengar. juga? Yang lain nggak dengar. Pas nyamperin saya, bilang ada apa? Kok kamu teriak, terkejut, kayak ketakutan gitu, kayak kata orang-orang yang ada di situlah. Setelah habis kita ngaji gitu, habis kita tahlilan, saya bilang, ada suara besar banget gitu. Di mana? Iya, saya akan nunjuk pas di atas saya ada lumbung gitu kan di situ. Dicariin suaranya, barangkali apa ada sosoknya, tapi sampai dicariin nggak ada. Pas gitu saya langsung kembali ke ruang tamu lah, ke orang-orang yang sedang habis tahlilan. Cerita awalnya gimana, saya cerita gini awalnya kamar mandi, mau habis kamar mandi ada suara gitu. Pas gitu kan di situ setelah itu, mohon maaf ya, tiba-tiba yang tadinya suara itu ada lagi gitu kan. Jadi di situ amat gini ceritanya, di situ kan ada semacam ustad lah, semacam ustad. Kayaknya kita cobalah meditasi gitu. Pas gitu suaranya datang lagi, cuma yang dengar cuma saya. Katanya teman saya itu meninggalnya nggak wajar, kayak gitu bilangnya. Ini berarti yang tadi kecelakaan di motor itu ternyata meninggalnya tidak wajar. Tidak wajar gitu. Katanya ini maksudnya apa? Tidak wajar karena ada yang istilahnya dia itu dibawa sama seseorang gitu. Terus kan keluarga saya, terus teman saya juga kan pada heran. Maksudnya kenapa? Tidak wajarnya itu gimana gitu. Setelah ditelusuri, arti gini, teman saya itu katanya meninggalnya bahasa Sunda mah itu ditumbalkan gitu guys. Katanya ditumbalkan. Setelah tahu kan keluarganya penasaran, ini siapa yang menumbalkan, terus hubungannya dengan keluarga ini apa gitu. Berhubung keluarga teman saya itu orangnya lumayan berada lah. Dia penasaran, sampai tanya ke yang orang pintar gitu. Maksudnya apakah iya anaknya itu meninggalnya tidak wajar dengan kejadian yang aneh gitu. Sempat tanya, iya katanya ini anak ini meninggalnya tidak wajar, jadi ibaratnya buat buat tumbal pesugihan kayak gitu. Kayak keluarganya kaget, terus bisa nggak kalau dihidupkan lagi gitu kan. Kan dia dengar katanya kalau orang yang ditumbalkan sebelum 7 hari meninggal katanya bisa dibangkitkan lagi gitu, hidupkan lagi. Dia pernah dengar gitu keluarganya. Berhubung keluarganya orang berada, jadi dia carilah siapa yang bisa, terus gimana caranya apapun
dia akan sanggup lah. Gitu. Ya, akhirnya warga nyari orang pintar lah sampai ke luar kota gitu. Luar kota. Terus ketemulah sama yang namanya ya istilahnya orang pintar lah gitu kan. Terus nanya ada apa, kita cerita bahwa teman saya meninggal, katanya meninggalnya tidak wajar tuh menurut Mbah apa menurut Pak Kiai gimana gitu. Setelah beberapa lama dicek, beliau bilang gini, ya emang ada kejanggalan gitu kan, kata beliau. Tapi ya kalau siapa namanya yang mati ya udah gitu kan katanya. Terus kalau kita bongkar nanti malah aib sendiri kebongkar gitu. Jadi keluarga saya itu keluarga sampean nanti malah bongkar. Jadi ada yang pro ada yang kontra gitu ya. Akhirnya ya udahlah Pak Kiai, terima kasih. Akhirnya pulang. Ya maaf, itu kejadiannya kurang lebih tahun 2005 itu. 2005 2005 langsung. 2005 ya saya kan masih kecil lah, masih sekolah gitu. Pas gitu pulang kita cerita ke orang tuanya gini-gini, tapi orang tua tetap penasaran karena satu anaknya anak pertama ya. Anak pertama, terus anaknya ganteng lah, mungkin dia merasa eman lah gitu kan. Bahasa eman, kehilangan gitu kan. Saya juga temennya emang kehilangan, sering bersama kemana-mana bersama, itu kok tiba-tiba dia meninggal, nggak sakit nggak apa gitu kan. Jadi intinya saya juga pribadi kehilangan lah, dia tuh sok baik, ramah orangnya, gak mandang siapa-siapa gitu, bergaul dengan siapa saja dia oke gitu. Padahal anak orang berada ya, tapi iya, tapi walaupun keluarganya orang berada, tapi dia kayaknya kalau sama orang tuh biasalah, nggak memandang dia itu kaya apa enggak gitu. Jadi orangnya fair lah gitu, mana kan dia temannya banyak, bukan saya aja juga, yang lain juga kehilangan lah gitu. Setelah kita bicara ke orang tuanya, mungkin orang tuanya penasaran, akhirnya udah cari lagi orang yang pintar lagi, barangkali bisa. Ya akhirnya saya sama keluarganya cari lagi. Sampai ke posisi saat itu memang keluarga dan teman-teman yang lain juga mungkin masih penasaran ya, kenapa meninggalnya mendadak dan tidak wajar gitu ya. Tidak wajar kok ya. Ya secara akal apa ya juga heran, kok jatuh dia langsung nggak ada, padahal jatuh nggak tabrakan apa gimana, enggak. Padahal luka parah nggak waktu itu, waktu enggak jatuh itu? Ya di badannya posisi nggak ada luka. Nggak ada luka sama sekali. Nggak ada luka, bersih lah. Dia kan coba kehilangan lah, kehilangan dia, teman-teman juga yang sering nongkrong bareng gitu kehilangan sama dia. Terus gitu warganya masih penasaran, kita cari lagi orang yang lebih pintar gitu katanya. Sampai ke Jawa Barat lah istilahnya. Orang itu malah yang awalnya yang pertama sang kiai itu nggak menyanggupi, jadi nanti ada pro kontra lah, malah dia itu sanggup gitu. Kata saya, ini orang pintar juga gitu. Kata saya, maksudnya dia orang kok berani begitu, berani ya udah bisa, walaupun udah meninggal tetap bisa diambil lagi gitu. Dia kan penasaran, terus dia minta syarat, pakai syaratnya dia sendiri datang ke rumah gitu kan. Sampai datang langsung datang ke rumah. Itu diundang langsung berarti ya. Kayak itu apa namanya, kayak paranormal orangnya. Kayak ya semacam dukun lah gitu mungkin ya. Dia langsung ke rumahnya, terus ritual. Ya mungkin karena itu udah takdir ya, jadi maksudnya
udah berusaha semaksimal mungkin tetap nggak bisa gitu. Ya udahlah, kata orang tuanya, ini mungkin udah apa ya, gimana ya, awalnya udah pasrah gitu kan. Udah pasrah, malah toh kalau emang bener anak saya ini meninggalnya tidak wajar atau karena ditumbalkan, dia minta supaya tumbal itu putus, nggak sampai ke keluarga yang lain gitu. Ya gitu. Jadi kita sama keluarga rundingan gimana caranya gitu supaya tumbal ini apa nggak ada lagi ya yang berikutnya gitu. Setelah itu kita kumpul-kumpul sama keluarga, akhirnya ada seorang ustadz, ya itu emang deket gitu, maksudnya lingkungan lah, satu lingkungan. Dia emang percaya itu orangnya lumayan bisa lah gitu. Minta bantuan sama dia, kita cerita, akhirnya dia katanya apa namanya, bahasa itu siapa ya, punya apa namanya, mimpi apa gimana itu apa ya, petunjuk gitu, petunjuk. Katanya bisa diputus tapi ada syaratnya gitu. Kata keluarga, syaratnya apa? Yang pertama, kata ustadz tersebut, ini penunggunya mintanya carikan apa namanya, kelelawar tapi yang besar gitu. Kata keluarga, gimana ya kada kelelawar yang besar gitu kan, jadi bingung. Coba yang lain, dia mintanya kelelawar itu sebesar kambing gitu. Kan keluarga bingung gimana caranya nyari kelelawar yang sebesar kambing gitu kan. Yang itu aja kadang jarang, yang sebesar tangan gitu jarang, itu nggak ada. Akhirnya nanya lagi, mediasi lagi ke ustadznya, gimana kita coba barangkali ada yang lain syaratnya. Setelah nunggu kita berapa jam kan, ustadznya di kamar lah, di kamar gitu kan, sendiri di kamar, palingnya sekitar 2 jam lah dia keluar lagi, terus bisa yang lain itu. Kan keluarga penasaran apa coba. Terus yang kedua, kambing 3 ekor. Kalau kambing sih keluarga sanggup gitu kan. Syaratnya berarti menyembelih kambing ya? 3 ekor ya. 3 ekor, cuma darahnya jangan sampai dibuang. Jadi darah itu sama kambing itu di apa namanya, diwadahin sama itu ember lah. Setelah itu kan udah proses ya, sembelih 3 ekor udah. Pas malamnya kan disuruh setelah darah itu kumpul, suruh disimpan di apa, di rumah, cuma di apa ya bahasanya kalau pojok di pojok rumah ya, berarti rumah, gitu. Di pojok rumah. Setelah apa dilaksanakan, saya juga di situ nginep pas jam 2:30 kayaknya pagi gitu. Ada suara kayak orang jalan, pluk orang jalan, tapi suaranya besar gitu. Saya nggak tidur, cuma dengerin, oh ya sih ada yang datang gitu kan. Pas sudah sekitar 3:30 lah, suara hilang. Pas paginya dicek sama keluarga almarhum ya, dicek tuh darahnya yang tadinya penuh tuh 1,5. Kan itunya nggak bocor gitu kan, nggak basah lah di bawah itunya, di bawah embernya, tapi darahnya setengah nggak ada gitu. Padahal tadinya penuh posisi darah itu. 3 ekor penuh. Pas malamnya ada suara yang datang itu, kayak yang berjalan tapi besar, orangnya pluk. Orang juga kaget, maksudnya orang juga apa ini yang datang sih gitu kan. Pas jam 2:30 itu, pas pagi dicek itu darah nggak ada, 1,5 lah gitu, bukan nggak semua ya, 1,5 gitu kan. Orang kaget, ya sih ya kok darahnya 1,5 gitu. Setelah itu udah
beberapa hari kemudian ada masih keluarga ya. Oke. Dari pada masih keluarga, saya sama keluarga dipanggil. Oke. Ya itu ibaratnya apa ya, seperti cucu apa ya, nenek si korban gitu kan. Oke. Dipanggil sama neneknya, Mm-mm. suruh ke rumahnya, suruh main. Mm-mm. Saya sama keluarga main. Dia cerita, kan kakeknya sebelum teman saya meninggal, Oke. itu kakeknya meninggal dahulu. Oke. Berarti seminggu yang lalu lah sebelum teman saya meninggal, kakeknya meninggal gitu. Oke. Berarti Kakeknya- setelah kakeknya meninggal, seminggu kemudian Cucunya cucunya meninggal. itu yang meninggal Teman itu, saya itu. si Asep itu tadi. Iya, ya, berarti ya? itu kan masih saudara sih, masih kerabat lah. Mm-mm. Baik dipanggil sama neneknya bilang, dulu saya, kata beliau lah, kalau udah tua sih umurnya sekitar 65 itu umurnya neneknya. Dulu katanya nenek sama kakeknya gitu, kakeknya almarhum, dulu pergi ke sebuah tempat gitu. Ditanya kemana nek? Dulu ke Gunung Kawi gitu. Wah. Saya kan Gunung Kawi di mana sih? Saya kan nggak paham itu Gunung Kawi di mana, nggak tahu. Terus mau ngapain kata saya? Ya mungkin dulu nenek lagi apa namanya, bahasanya kok ya, hilaf apa gue ya? Oke. Jadi lagi mungkin ekonominya lagi nggak Ya, lagi susah. susah, mungkin dia udahlah, Oke. dia nekat gitu kan. Akhirnya dia, ya itulah namanya, bahasa itu nyimpang lah gitu. Kata beliau gitu. Terus kata beliau dulu pas ke situ dikasihnya semacam boneka ya, Oke. tapi dari batu. Oh. Ya ada yang mungkin 50 cm lah. Mm-mm. Itu batunya besar, terus gambarnya kayak orang lagi kayak gini nih, apa namanya, bahasanya apa ya, kayak gini kayak orang patung ya, berarti kayak ya itu emang patung gitu. Oh, Cuma emang patung dari batu. Mm-mm. Katanya ini dapatnya ini, terus satu lagi bambu kuning itu, Oke. dapat bambu kuning ya, ukuran berapa, sama 50 cm lah. Oke. Ditanam di tanah kata beliau. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal karena itu, karena tumbal, Oke. nanti bambunya ada darahnya. Begitu. Dari bambunya keluar darah berarti ya. Pokoknya kalau ada yang dapat tumbal gitu kan, Mm. dapat tumbal itu bambunya ada darahnya keluar. Berarti setelah apa, selama satu, terus apa namanya, satu dapat hampir, kalau penuh berarti itu tuh ya minimal katanya itu 7 orang itu. Oh. Itu Tumbalnya penuh. 7 orang. 7 orang tumbalnya. Itu kata saya, emang bapaknya si Asep itu nyimpang nek? Bukan. Bapaknya itu nenek yang daftarin. Oh. Kayak gitu. Jadi bapaknya mah ya Asep nggak tahu apa-apa. Mm. Cuma yang daftarin itu neneknya. Wah. Tuh yang daftarin. Yang itu kayak yang pesugihan lah kasarnya, itu yang daftar neneknya. Jadi bapaknya itu didaftarkan. Oke, berarti posisi keluarga orang tuanya Asep memang tidak tahu apa-apa ya soal Enggak, itu? dia nggak tahu. Dia nggak tahu orangnya, maksudnya nggak tahu kok apa namanya, kejadian apa, meninggalnya aneh gitu. Cuma itu aja, cuma kok meninggalnya aneh. Ada apa gitu, dia nggak tahu kalau anaknya itu buat pesugihan. Ternyata neneknya yang mendaftarkan jadi tumbal itu ya ternyata ya. Nah, jadi bapaknya Asep tuh sama neneknya Oke. didaftarkan ke Kuncen di Gunung Kawi. Itu mungkin supaya anaknya kecukupan lah. Mm-mm.
jadi biar anaknya itu jadi orang kaya mungkin kayak gitu. Jadi tanpa sepengetahuan bapak Cacep itu didaftarkan ada di situ kayak gitu. Jadi katanya mintanya anak pertama laki-laki. Itu Si Asep memang anak pertama itu. Itu anak pertama. Oh. Anak pertama laki-laki lagi. Kayak gitu. Ya cerita pas anaknya apa namanya barang yang dikasih dari Kuncen Gunung Kawi kan dikasih ada bambu, terus patung yang kayak orang itu kan, terus batu ali berapa macam lah. Ini katanya nih dibuang aja, karena udah mulai hari ini udahlah, ini juga mau apa namanya mau tobat gitu. Ini emang salah dulu, itu baru sadar kayak gini setelah cucu itu yang namanya Asep meninggal, terus ketahuan, jadinya udahlah, ini udah mau tobat gitu kayak tetenya. Gitu. Berarti sebelum kejadian Asep meninggal itu memang benar-benar tidak ada yang tahu kalau itu adalah korban pesugihan, bisa dikatakan gitu ya? Nggak yang tahu itu. Nggak ada yang tahu ya? Walaupun kan ada ya, Asep kan punya kakak gitu kan, maksudnya bapaknya punya saudara, sama meninggal. Cuma emang meninggalnya kecelakaan sama. Tapi kata keluarga mungkin kecelakaan biasalah, nggak ada wajar kayak gitu kan? Wajar, nggak ada katanya kayak seperti ini gitu. Sama juga anak pertama laki-laki kayak gitu. Sudah berapa korban itu yang sudah jadi tumbal? Yang tahu sih itu udah 4 ya. Sudah 4. Sudah 4 itu. Rata-rata semua laki-laki. Rata-rata semua laki-laki dan anak pertama. Dan anak pertama juga. Wah, kayak gitu. luar biasa. Setelah keluarganya tahu juga, nenek juga minta maaf gitu kan ke keluarganya, ke bapaknya Asep ya minta maaf gini-gini. Kata bapaknya udah, kalau emang kayak gitu kejadiannya saya udah maafin, kata gitunya. Maksudnya ya mungkin karena niatnya dia ibunya ya. Jadi nenek yang udah yang apa namanya yang udah, tapi tolonglah nenek kedepannya jadi lebih baik lagi kayak gitu. Ya akhirnya ini sadar. Setelah itu kan batunya masih ya sudah dibuang. Saya sama Ustadz yang tadi, Ustadz yang bilang benda-benda itu tadi yang syarat lah, syarat maksudnya yang udah kata Ustadz syaratnya gini-gini, samanya dibuangnya ke ini ke Kali Pemali di Brebes. Oh iya. Kan lumayan jauh sih dari sini. Itu buangnya sekitar jam 2 pagi tuh. Terus juga pas buang heran, maksudnya ada keadaan lagi tuh, ada keanehan. Pas itu dibuang ke Kali Pemali, tiba-tiba yang tadi tenang airnya gitu kan, tiba-tiba kayak ada ombak dari sebelah selatan, ada ombak. Wah, saya kaget kok tadi airnya diam. Tiba-tiba setelah itu diceburin ke air, kayak ada ombak. Kata Ustadznya, tahu nggak itu siapa? Saya nggak tahu Pak Ustadz, itu Mbak Joko Poleng kayak gitu. Ya. Kok dia datang sih, kata Ustadznya. Kalau barang-barang yang apa namanya, barang yang mengandung unsur yang negatif, kalau dibuang ke Kali Pemali itu akan langsung diambil oleh Mbak Jaka Poleng. Mungkin dimusnahkan ya? Mungkin dimusnahkan kayak gitu. Benda apa aja tadi yang dibuang berarti waktu Tadi itu? Yang dibuang itu kayak patung tapi batu ya. Yang patung. Terus batu ali sama bambu juga, ada bambu lagi. Bambunya ada, mungkin diambil lah, ada bambunya, bambu kuning itu. Semuanya sudah dibuang berarti waktu itu? Dibuang. Alhamdulillah sekarang itu setelah kejadian teman saya ya,
yang masih kerabat lah gitu kan, masih kerabat itu. Setelah itu alhamdulillah nggak ada kejadian yang seperti itu. Berarti sampai sekarang sudah Sampai sekarang alhamdulillah udah ya istilahnya nggak ada yang meninggal lah dari keluarga tersebut gitu. Oke. Ya tadi waktu benda-benda pusaka yang dikatakan dibuang di Sungai Pemali ya, terus di kata Pak Ustadz tadi dimakan sama Mbah Jaka Poleng ya. Bisa ini enggak, Mbah Jaka Poleng itu siapa sih sebetulnya? Kalau itu saya juga yang belum terlalu paham ya. Menurut dia tuh katanya Mbah Jaka Poleng itu penunggu Kali Pemali gitu, kata dia. Itu awalnya katanya pembantunya Bupati Brebes yang bupati yang pertama gitu, kata beliau gitu. Terus juga bentuknya apa, kata saya, bentuknya itu ular. Jadi dia tuh bentuknya seperti apa, menyerupai ular lah. Jadi kalau ada hal-hal negatif yang dibuang ke situ, seakan-akan dia itu aura itu diambil sama Mbah Jaka Poleng tersebut. Kayak gitu. Terakhir Kang Aat dari saya, tadi yang sudah diceritakan, mungkin ada pesan yang sekiranya bisa kita ambil dari cerita yang sudah diceritakan Kang Aat tadi. Ya kalau menurut saya ya, toh emang kita hidup kan penuh ujian ya. Iya. Penuh ujian, penuh realita gitu kan. Kadang-kadang kita itu ya kalau kita nafsunya tidak dipendam, tetap ada gangguan semacam ada keinginan lah, keinginan yang tidak kita bisa gapai gitu kan. Ya walaupun kata saya sih tetap kita harus sabar gitu. Harus sabar, harus kita percaya sama yang kuasa ya. Akhirnya kalau kita menyimpang ya seperti itu, jadi keluarga sendiri jadi korban. Itu kan. Jadi ya mungkin yang namanya penyesalan ya mungkin kan belakang. Nggak ada yang pertama. Kayak gitu. Jadi toh kalau kita iman kita harus kuat. Iman kita harus kuat, harus yakin pada yang kuasa ya. Kan semuanya kan memang yang kuasa yang nentuin gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih Kang Aat atas ceritanya yang sudah diceritakan tadi. Mungkin Kang Aat masih berhubungan dengan keluarga Mas Asep tadi. Bagaimana keadaan keluarga Mas Asep sekarang, Kang Aat? Kalau sekarang saya nanya, pernah gitu kan main ke rumahnya, sekarang katanya hawanya tenang gitu. Emang sih dari segi ekonomi dia turun. Cuma dia bilangnya nggak apa-apa, yang penting keluarga saya selamat. Terus hasil dari yang halal gitu kan. Emang dari segi ekonomi mulai turun gitu. Cuma dia bilangnya alhamdulillah gitu. Dia enakan kayak gini, adem. Yang penting berkecukupan gitu ya. Dulu sih emang dia kaya, cuma katanya sempet kalau itu bahasanya ringsang bahasa ininya. Nggak tenang mungkin. Nggak tenang, nggak tenang walaupun kaya tapi nggak tenang gitu ya. Walaupun banyak tapi kayaknya nggak tenang itu. Karena sih katanya tenang lah, apa-apa. Saya juga doain bukan anak saya itu di sananya bisa cepet-cepet. Kan katanya gini ya Mas ya, katanya kalau orang yang dipakai tumbal kan itu matinya 2 kali. Yang saya dengar tuh di sini tuh di sana dalam itu nggak mati, maksudnya dia di sininya mati ya. Tapi dibawa ke alam jin gitu. Di sananya tetap mati lagi. Kayak gitu. Mengalami 2 kali mati. Iya, karena kan di sini kan matinya kan mati beneran. Cuma diambil,
mati pindah alam gitu kan, pindah ke alam gaib. Nanti di sananya matinya emang mati dari apa kehendak yang kuasa gitu. Kayak gitu. Di sini sih cuma ada yang pernah ya, di sini juga pernah dari desa saya itu katanya kalau yang mati pakai tumbal itu yang mati itu bukan orang, katanya yang dikubur bukan orang, katanya itu pohon pisang. Kayak gitu kata orang-orang di sini kayak gitu. Pernah ada yang tetangga juga mati, cuma ini ya Gen, apa anusnya tuh nggak ada lubangnya. Kayak gitu katanya, ini kalau anus nggak ada lubangnya ini bukan orang, katanya ini pohon pisang. Kayak gitu di sini kayak gitu. Mungkin di tempat sampean mungkin sama apa beda? Saya belum pernah dengar kayaknya itu dari daerah sendiri. Mungkin seperti itu juga sama kayaknya ya. Iya. Jadi istilahnya dia cuma pindah alam gitu. Karena di sananya kalau disayang sama ratu kan kebanyakan kalau pesugihan itu yang menguasai itu ratu. Ratu itu kalau ratunya sayang, walaupun dia pakai tumbal tapi di sananya nggak disiksa, nggak apa. Kayak gitu. Jadi kayak kalau masih kecil kayak anak sendiri gitu. Kalau nggak disayang tuh buat kerja, katanya buat kerja apa ya gitu, buat dikerjakan di sananya. Kayak gitu. Tapi kalau disayang enggak. Kayak gitu dengarnya kayak gitu, disayang gitu, disayang lah biasa kayak orang biasa gitu, kayak manusia. Cuma pindah tempat aja gitu ya. Pindah alam. Oke, terima kasih Kang Aat, kayaknya sudah cukup kita bercerita di sini. Cukup seru juga saya mendengarkan cerita yang sudah Mas Aat sampaikan tadi. Baik, untuk terakhir mungkin Mas Aat bisa ini promo media sosial Mas Aat biar kami tahu, barangkali teman-teman Baraya dimanapun nanti pengen kenalan sama Mas Aat, mungkin Facebook atau channel YouTube ada? Saya punya itu baru merintis Mas. Baru merintis. Baru merintis. Dulu pernah punya cuma ditinggalkan. Yang ini baru merintis gitu. Biar kita ini join bareng channel YouTube-nya Mas Aat. Apa ini? Kalau channel YouTube saya sih namanya AK07 atau Anak Kampung 07. Channel YouTube Mas Aat ya. Anak Kampung 07 official. Itu cerita tentang budaya, tradisi gitu, kayak di desa ada apa gitu kan. Kita sorot, kayak tradisi di kampung sendiri. Itu tradisinya apa kayak gitu paling. Luar biasa, semoga channel YouTube-nya terus berkembang ya Mas Aat ya. Jangan lupa teman-teman Baraya subscribe juga channelnya YouTube Mas Aat, AK07 atau Anak official Kampung, ya, Anak Kampung 07 official. Dan juga jangan lupa teman-teman subscribe juga channel kami Baraya Indonesia. Barangkali teman-teman Baraya dimanapun berada yang punya pengalaman mistis, punya cerita horor, bisa langsung menghubungi kami di Baraya Indonesia. Kita ceritakan bareng-bareng di sini. Cukup ya Mas Aat, terima kasih atas waktunya. Semoga berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Terima kasih. Siap. Sampai jumpa lagi. Siap. Amin. Terima kasih Baraya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Baraya yang punya cerita horor nyata, bisa kirim cerita Baraya ke email Baraya Indonesia atau DM Instagram Baraya Indonesia.